Shalom umat Tuhan dimanapun berada, saya percaya di dalam bergulirnya waktu kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan suara Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita kembali juga boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang murid tentunya ada hal-hal yang perlu kita taati, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang ada dua hal yang perlu dihindari sebagai seorang murid. Saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan sebagai penuntun kita untuk kita boleh memahami apa saja yang perlu kita hindari. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 9, saya akan bacakan ayat 3, 6, dan 7 saja. Di sini dikatakan begini, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Selama kurang lebih 18 bulan, Paulus berada di kota Korintus untuk merintis sebuah jemaat. Dan setelah dia merintis jemaat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia kemudian melakukan perjalanan berikutnya, saudara. Dan pada saat itu dia menuliskan surat kepada jemaat Korintus yang pernah dia rintis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menemukan paling tidak dua hal yang menjadi teguran Rasul Paulus atau ingat-ingatan atau nasihat kepada jemaat di Korintus supaya dihindari, termasuk juga perlu kita hindari sebagai orang yang memuridkan atau menjadi murid di dalam jemaat atau persekutuan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dua hal yang harus dihindari seorang murid. Yang pertama adalah mempertahankan keduniawian, bukan kerohanian. Bukan kerohanian yang dibangun, tetapi keduniawiannya yang dipertahankan, saudara. Kenapa? Karena kalau kita pelajari dari ayat yang kita baca tadi, ditemukan bahwa ada dua sifat duniawi yang mereka pertahankan. Yaitu apa? Iri hati dan perselisihan. Jika hal ini selalu ada dalam kehidupan setiap orang, maka pada saat itu berapa lama pun dia menjadi orang Kristen, berapa banyak pun model-model pemuridan yang sudah diajarkan kepadanya tidak akan mendatangkan perubahan. Karena apa? Dia sibuk mempertahankan keduniawian dengan ciri sifat pertama iri hati dan yang kedua sifat yaitu perselisihan. Sehingga banyak hal yang terjadi dalam gereja, banyak hal yang terjadi dalam persekutuan yang menyebabkan percederaan, ketersinggungan, kemudian kekecewaan, kemarahan, kebencian, dendam, dan akhirnya kepahitan. Jika hal ini ada dalam persekutuan kita, saya mau kata pada saudara, mari kita cek baik-baik, jangan-jangan kita juga punya andil di dalamnya. Mari kita hindari hal seperti ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bisa melihat jemaat di Korintus, saudara, walaupun sudah diajar oleh seorang selevel Rasul Paulus, mereka masih dikatakan tetap bayi rohani. Cuman bisa minum susu, tidak bisa minum minuman, tidak bisa makan makanan keras. Bahkan gampang terpecah belah, sulit untuk bersatu. Dan mereka punya superhero rohani masing-masing. Aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, aku pengikut Kefas, aku pengikut Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika hal ini terjadi di dalam jemaat dan gereja Tuhan, maka saya percaya gereja ini diambang perpecahan. Gereja ini adalah gereja yang sakit. Gereja ini akan menjadi gereja yang rapuh dan lemah. Hal yang berikutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu mementingkan pelayan Tuhan bukan Tuhannya. Ya. Makanya Paulus katakan begini, aku Paulus dan Apolos itu adalah pelayan Tuhan. Kami dipercayakan untuk menyampaikan berita firman Tuhan supaya kamu percaya dengan cara kami masing-masing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak salah menghormati pengajar, mentor, pemimpin rohani atau gembala kita. Tetapi pahami dengan baik, mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan agar kita menjadi percaya kepada Kristus dan firman-Nya dengan cara masing-masing. Ada yang menanam, yaitu mempersiapkan hati dan menebar firman ke dalam hati kita. Tapi juga ada yang menyiram, meneguhkan, memperlengkapi dengan pengetahuan dan mengajarkan firman-Nya. Tetapi pahami dengan baik, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dialah yang menjamah hati kita agar menerima firman-Nya, menjadi percaya dan menyingkapkan kebenaran di dalam kehidupan kita.
Hormati dan tunduklah kepada para pemimpin, pengajar, dan gembala saudara selama mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pertumbuhan rohani. Bangun hubungan pribadi dengannya dan jadikan dia yang terpenting dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus memimpin dan menyertai kami sebagai seorang murid atau sebagai seorang yang memuridkan orang lain. Beri kami hikmat untuk menghindari dua hal ini. Biar kami boleh menghindari keduniawian, tetapi membangun kehidupan yang rohani, manusia rohani kami dengan persekutuan dengan Engkau. Dan kami boleh mengutamakan Tuhan yang terpenting sebagai sumber segala-galanya. Di dalam penghormatan kami, respek kami kepada pemimpin-pemimpin rohani, pengajar-pengajar, mentor, dan gembala. Biarlah Tuhan tetap menjadi sumber dari segala apa yang menjadi asupan rohani dalam kehidupan kami. Karena Engkau lah yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.